Selamat siang, kembali lagi bersama saya Dio Christian Aditama dalam program berita seputar Kalimantan yang telah kami rangkum dalam sejumlah berita. Akibat tingginya intensitas hujan nyaris seminggu terakhir, sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan telah terendam banjir. Sepekan sudah masyarakat di Kalimantan Selatan merasakan banjir baik di pelosok desa hingga perkotaan. Berdasarkan pantauan, kini warga mulai mengungsi dan mendirikan posko guna menjaga barang yang ada di rumah mereka. Saat dikonfirmasi, PLT Kalak BPBD Kalsel Munjiat menjelaskan bahwa saat ini memang bencana banjir di luar prediksi karena intensitas curah hujan yang cukup tinggi tiap hari. Hari ini kayaknya ini mencapai puncak keresahan masyarakat. Mengapa saya katakan puncak keresahan masyarakat? Karena sekarang di mana-mana membuat di sosmed, di mana-mana membuat status, dan dari mana-mana mau WA saya. Nah, artinya apa? Ini Kalimantan Selatan ini merasakan 7 titik ini merasakan hal yang sama. Dengan jumlah kasus yang ada di Kalsel mengenai banjir ini kan cukup membuat kita prihatin dalam artian karena ini kan mungkin selama saya tinggal di Kalimantan Selatan terjadi genangan air yang paling tinggi saat ini. Kenapa saya katakan genangan paling tinggi? Karena saya itu tinggal di komplek Kandil Bakti selama 25 tahun. Itu tidak pernah halaman saya itu kena air. Nah, hari ini tempat parkir itu penuh dengan air. Begitu saya keluar dari rumah menuju kantor, ternyata sepanjang jalan Ayan itu semua tergenang air. Sampai di landasan Ulin, sampai di kuburan jalan yang dekat kuburan itu juga tergenang air. Sampai di jalan kita juga tergenang air. Nah, ini artinya apa? Keresahan itu mulai dirasakan secara sama-sama. Lalu kita selaku BPBD adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Sebenarnya pelayanan itu sudah kita lakukan sejak terjadi banjir pertama kali di daerah Teluk Selong, Dalam Pagar, sama Pesayangan. Itu sudah kita berikan. Ketika daerah titik itu sedikit, kita mampu mengcover itu mampu. Tapi ketika kita sudah merebak ke 7 kabupaten kota, ini berarti memang harus semua kabupaten kota bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakatnya, terhadap lingkungannya. Lalu kita tugasnya adalah bagaimana mengkoordinasikan ke pusat juga supaya kita apa yang kita alami ini bisa disupport oleh pusat. Kalau dari pemerintah provinsi tentu saja mensupport. Kita tidak berarti memilah-milah mana yang sudah bantu, tapi paling enggak mana yang minta bantuan paling cepat untuk dievakuasi, mana yang minta bantuan yang ibu melahirkan, berarti kan itu perlu cepat. Nah, itulah sementara ini hari ini adalah kita sejak kemarin sudah kita evakuasi kita lakukan itu sejak kemarin. Ketika kemarin saya pagi turun langsung ke lapangan itu banyak warga yang tidak mau dievakuasi, alasannya masih nyaman tinggal di rumah. Sehingga seharian full kemarin kita hanya mengevakuasi sepeda motor. Itu kita angkut semua karena mereka hanya itu yang ingin dievakuasi. Nah, hari ini mulai jam 2 malam itu saya sudah terima WA. Di dalam Tunggul Irang Ulu itu sudah lumayan tinggi. Mereka minta dievakuasi. Turun lagi ke Hilir, turun lagi sampai ke Teluk Selong, turun lagi ke Sungai Batang, ke Dalam Pagar, semua minta dievakuasi. Belum melaporkan yang ada di Berabe, putus komunikasi, tergenang air semua, jembatan Astambul, Pagar. Nah, ini kan memerlukan kegotong royongan selintas SKPD, tidak mampu BPBD menyandang sendiri. Maka tadi pagi kita rapat dipimpin oleh Pak Sekda. Semua SKPD yang terkait wajib berkonsentrasi menganalisa kebutuhan apa yang diperlukan masyarakat. Nah, mudah-mudahan hari ini semua punya PR masing-masing bagaimana memproses agar bisa membantu cerita masyarakat itu. Dari Bakuda juga punya komitmen ketika nanti kita keluar SK tanggap darurat, itu artinya kita sudah bisa membuat RAB untuk BTT di Provinsi Kalimantan Selatan. Itu harapan kita. SK sementara masuk proses di Biro Hukum, mudah-mudahan hari ini kalau bisa dikelarkan sehingga besok pagi kita bisa membuat RAB itu untuk dana
BTT di Provinsi Kalimantan Selatan. Kami kira itu yang bisa saya sampaikan. Statusnya apakah ini sudah naik? Statusnya kita masih di dalam SK masih siaga, karena kita terhitung 10 Desember sampai sekarang itu masih siaga. Tapi kalau hari ini kita keluar keputusan gubernur tanggap darurat, berarti statusnya berubah kita. Nah saat sekarang kita masih diusulkan ya? Sudah diproses, Sudah diproses dan mudah-mudahan hari ini selesai. Mengenai banyaknya masyarakat yang menggalang donasi ini tanggapan BPBD seperti apa? Komunitas-komunitas tentang pengawasan dan penyalurannya itu, Pak. Oh iya. Kalau soal menggalang donasi apabila dilakukan oleh masyarakat, saya pikir itu ya tidak fatal ya, tidak salah. Karena apa? Masyarakat ingin berpartisipasi berbuat apa yang bisa diperbuat. Kalau kita kan merekayasa dengan berbuat, mungkin menurunkan perahu karet, mungkin mengirim armada. Lah masyarakat mungkin dengan memberi tenaganya meminta sedekah, itu mudah-mudahan nanti menjadi percontohan yang bisa disalurkan pada yang berhak. Kalau saya pikir saat ini kan tidak perlu menyalahkan siapa yang berbuat, tapi bagaimana mereka cara berbuat untuk kebaikan itu sendiri ya. Kalau mereka bisa berbuat untuk menolong orang, ya alhamdulillah. Karena kita ini saat sekarang kita perlukan kebersamaan antara rakyat dan pemerintah. Itu agar mereka sama-sama meringankan beban yang kita ini. Artinya tidak diminta juga untuk laporannya itu langsung aja dari masyarakat ke masyarakat. Kalau soal itu nanti ranahnya bukan di BPBD, mungkin ranahnya nanti di dinas sosial. Jadi nanti bagaimana instrumen apa yang digunakan cara meminta sumbangan itu instrumennya ada di sana. Terkait keparahan banjir gimana aja Pak? Ya Pak, yang maksudnya daerah mana saja yang sudah menetapkan siaga banjir? Siaga darurat banjir. Kalau hari ini sesuai dengan telekomunikasi Baipun tadi yang sudah menetapkan tanggap darurat itu ada Kabupaten Tanah Laut sama Kabupaten Banjar. Masih dua ya? Masih dua, lalu Barito Kuala itu masih proses penomeran. Jadi yang sudah tanggap darurat yang sudah dua, Kabupaten Banjar sama Kabupaten Tanah Laut. Nah, dasar kita menetapkan tanggap darurat adalah apabila kabupaten kota sudah ada dua. Minimalnya kabupaten kota menetapkan tanggap darurat. Oh, nah, jadi kita sudah otomatis ini ya? Sudah otomatis. Sudah otomatis naik bisa ini ya? Iya, gitu. Makanya pagi tadi saya langsung buat permohonan itu. Banjar baru belum? Banjar baru belum. Paling parah memang di dua itu apa? Kalau sebenarnya kalau deritanya mungkin karena panjang ya, Martapura ini panjang sudah 10 hari yang lalu. Lainnya kan ini baru-baru, apalagi Banjarmasin baru hari ini toh. Mungkin Banjarbaru juga belum lama juga. Jadi kalau kita bicara paling parah mungkin kalau parah saat sekarang mungkin Barabe. Karena lumpuh saat sekarang tuh. Tapi kalau panjang ceritanya kan mungkin Kabupaten Banjar. Nah, Plehari Tanah Laut itu juga lumayan. Karena di sana Kabupaten Banjar sudah menetapkan. Sudah. Makanya dua tempat ini yang sudah menetapkan tanggap darurat karena sudah lumayan lama dia mengalami Kabupaten Banjar sama Kabupaten Tanah Laut. Berapa sampai berapa kedalaman Pak? Kalau berapa ini tadi yang baru diupload tadi sepinggang ya. Karena kan kantor bupatinya itu sudah separuh laut itu. BPBD pemerintah daerah, relawan selain mengevakuasi warga, juga memberikan bantuan makanan serta obat-obatan. Relawan dari berbagai organisasi juga melakukan penggalangan dana di pinggir jalan untuk membantu korban banjir. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Ratno Timur, Kalteng News melaporkan.